Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Lutfi dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini di channel saya Octaviana Dwi Cahyani, kita akan belajar mengenai fitur dan juga rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, apa aja? Mari kita simak videonya ya. Untuk yang pertama itu ada penggunaan call sheet di Excel. Nah, untuk pertama itu kita buka filenya dulu. Oke. Nah, ini sudah ada file terkait data untuk Gojek. Nah, ini terkait PT Smartphone Indonesia Maju. Nah, di sini tuh, oh ya, sebelumnya, untuk teman-teman yang belum tahu Gojek itu apa, Gojek merupakan fitur ya bukan suatu rumus. Nah, Gojek ini sendiri fitur Excel yang dapat membantu kita menemukan nilai input yang bisa membuat kita mendapatkan suatu hasil rumus yang kita inginkan. Dengan Gojek, kita juga seharusnya dapat melihat efek dari suatu input terhadap hasil dari suatu rumus dengan jauh lebih mudah. Nah, langsung aja kita coba untuk pengaplikasian fitur Gojek ini ya. Kita ke bagian data. Kemudian kita pilih yang ini, what if analysis. Jadi ada fitur Gojeknya. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengisi di kolom yang masih kosong ini, yaitu ada omset penjualan, total modal, kemudian keuntungan bersih untuk menjawab pertanyaan dua ini. Nah, berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta dan 150 juta. Nah, untuk mencari omset penjualan, kita akan memasukkan rumus harga smartphone ditambah dengan dikali dengan smartphone yang terjual. Nah, kita masukkan di kolom ini, kita ketikkan sama dengan, kemudian harga smartphone dikali menggunakan tanda bintang, kemudian kali smartphone yang terjual. Seperti itu, terus kita enter. Nah, akan ketemu 46 juta, itu omset penjualan dari PT Smartphone Indonesia Maju. Kemudian, untuk total modal itu menggunakan, nah, karena smartphone yang terjual itu 20 pieces, jadi mendapatkan keuntungan untuk hasil omset penjualan sebesar 46 juta. Nah, untuk total modal itu kita menggunakan rumus modal per smartphone dikali total smartphone terjual. Nah, itu kita masuk lagi sama dengan kemudian modal per smartphone, yaitu ini kita klik tanda bintang untuk mengalihkan dengan total smartphone yang jual ini 20 ini. Nah, kita enter. Jadi ada total modal 38 juta untuk 20 biji smartphone yang terjual. Selanjutnya kita akan mencari terkait keuntungan bersih. Untuk ini kita menggunakan rumus yaitu omset penjualan dikurangi dengan total modal. Nanti akan ketemu berapa sih keuntungan bersihnya. Nah, kita langsung masukkan aja. Sama dengan yaitu omset penjualan dikurangi tanda kurang seperti ini, kemudian total modal. Lalu kita enter. Nah, akan ketemu keuntungan bersih dari 20 penjualan smartphone dari PT Smartphone Indonesia Maju, yaitu sebesar 8 juta. Oke, setelah semuanya sudah terisi, kita akan bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk yang pertama itu pertanyaan, berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta? Oke, caranya itu kita bisa menggunakan fitur basic ini ya teman-teman. Nah, caranya tuh ini kita sudah ada di data nih. Fitur data, kemudian pilih yang what if analysis, kita pilih yang graphic ini. Nah, ini kan ada tiga kolom pilihan nih, ada set cell, to value, batching cell. Nah, untuk set cellnya sendiri, sel yang mau kita set atau kita ubah yaitu keuntungan bersihnya. Jadi, ini kita klik keuntungan bersih. Nah, otomatis akan berubah. Kemudian to value, yaitu kita mau ubah ke angka berapa nih? Berapa keuntungan yang mau kita akumulasikan. Nah, kita mau value tersebut jadi angka 50 juta. Nah, kita ketik aja 50 juta, tapi tanpa titik ataupun koma ya.
Dicek dulu apakah sudah benar. Oke, dapat 50 juta. Terus benching cell itu sel mana yang mau kita ubah untuk mendapatkan value sebesar 50 juta, yaitu jadi smartphone yang terjual, yaitu ini. Nanti kita bisa tahu kita harus menjual berapa sih dari PT Smartphone Indonesia Maju itu harus menjual berapa pieces untuk mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta. Nah, setelah semuanya sudah terisi, kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung aja nih klik OK lagi. Nah, sudah ketemu hasilnya. Untuk PT Smartphone Indonesia Maju mendapatkan keuntungan 50 juta yaitu dengan menjual smartphone sebanyak 125 pieces. Nah, untuk soal yang kedua yaitu berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta. Nah, caranya itu juga sama kayak tadi. Nah, kita klik lagi what if analysis, kemudian goals ini. Kemudian set cell-nya sama, yaitu keuntungan bersih, to value, tadi kan 50 juta. Sedangkan pertanyaan yang kedua itu dimintanya 150 juta. Jadi kita tuliskan aja nih 150 juta. Dicek lagi, siapa tahu ada kurang nolnya atau bagaimana. Nggak usah pakai titik ataupun koma ya teman-teman. Nah, batching cell ini juga sama smartphone yang terjual. Kemudian kita klik OK, kita tunggu, sudah seperti ini. Kita klik OK lagi. Nah, akhirnya ketemulah berapa unit yang harus dijual oleh PT Smartphone Indonesia Maju untuk mendapatkan keuntungan 150 juta, yaitu sebanyak 375 which is smartphone. Nah, udah tahu ya teman-teman bagaimana penggunaan dan manfaat dari fitur goals ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai solver nah teman-teman. Untuk itu kita buka filenya dulu. Nah, berikut adalah file dari contoh solver nih. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu solver itu apa, solver merupakan fitur dari Excel yang tersembunyi yang tidak banyak orang tahu. Solver ini ada di bagian data di pojok kanan. Nah, ini. Mungkin ada teman-teman yang belum ada nih solver. Nah, bisa ditambahkan. Caranya kita klik file. Nah, kita pilih yang option ini. Kemudian pilih yang add-in. Nah, teman-teman yang belum ada nih, diklik nih solver add-in. Kemudian klik go. Nah, ini boleh dicentang semua atau yang cukup ini aja nggak apa-apa. Kemudian diklik OK. Nah, nanti akan muncul solver-nya secara otomatis di pojok kanan. Oke, solver ini merupakan fitur yang digunakan untuk membantu kita dalam mencari nilai minimum atau maksimum dari value yang kita cari. Contohnya nih, jika kita ingin meminimalisir biaya atau mencari maksimal keuntungan, kita bisa banget menggunakan fitur solver ini. Nah, di sini tuh kita udah ada data dan beberapa ketentuan yang mana nantinya dapat digunakan untuk mencari maksimal total keuntungan. Langsung aja kita mulai ya, teman-teman. Di sini kita langsung klik aja solver di sini. Kemudian ada set objektif. Nah, ini adalah sel mana yang akan kita setting nilainya, yaitu kita mencari total keuntungan yang ada di warna oranye. Tutupan nih. Yang ini kita klik. Selanjutnya yang apa sih yang mau kita ubah? Nah, kita kan mau mencari maksimal keuntungan. Jadi kita pilih yang ini, kita pilih yang maksimal gitu maksudnya. Terus batching variable cells. Itu apa yang akan kita ubah atau apa yang ingin kita ubah. Nah, di sini kita akan mengubah berapa sih jumlah yang harus dibuat dari masing-masing item sehingga mendapatkan total keuntungan yang paling maksimal, yaitu caranya kita blok aja nih jumlah yang harus dibuat dari yang kopi gula aren, kopi hitam, matcha latte, bubble milk tea, dan cappuccino. Nah, setelah itu kan ada beberapa ketentuan, jadi kita harus memahami dulu nih ketentuannya tuh apa aja. Yaitu
jumlah harus berbentuk angka bulat, terus total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi, kemudian jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari, kemudian total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, kita cari satu-satu dulu. Itu ada di fitur add ini. Nah, untuk yang ketentuan pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Nah, caranya kita blok dulu dari kopi gula aren ini sampai dengan yang cappuccino. Nah, untuk yang di bagian ini kita ganti int atau integer. Nah, ini akan otomatis. Kemudian kita klik add. Selanjutnya, untuk ketentuan yang kedua yaitu total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, caranya total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi, yaitu pilih total jumlah yang ini. Kemudian, untuk kolom yang selanjutnya ini, kita klik sama dengan. Kemudian yang konstan ini pilih yang kapasitas produksi, yang kolom ini ya. Kemudian di add. Kemudian ketentuan yang ketiga itu jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Nah, caranya di bagian jumlah yang harus dibuat ini, kita blok dari kopi gula aren sampai dengan cappuccino. Kemudian yang bagian ini adalah kurang dari sama dengan, yaitu untuk konstannya adalah perkiraan gula aren. Nah, ini di perkiraan kopi gula aren ini sampai dengan perkiraan yang cappuccino. Setelah itu kita add. Nah, yang terakhir itu terkait dengan total modal. Ketentuan total modal. Nah, di sini kita klik total modalnya. Karena tidak boleh dari modal yang dimiliki, jadi yang ini kurang dari sama dengan, kemudian konstannya kita di modal yang dimiliki. Nah, yang ini. Setelah itu kita add. Dari ketentuannya kan sudah dimasukkan semuanya, jadi kita tinggal close X ini. Nah, jadi yang kita masukkan tadi bisa kita cek di sini, misalnya tadi ada yang keliru, arahnya atau bagaimana, bisa diganti. Nah, kalau udah sesuai, kita bisa langsung klik yang solve seperti ini. Nah, kalau muncul dia kotak kolom seperti ini, kita klik OK aja, keep solver solution. Oke, jadi ini udah ketemu nih. Total maksimal keuntungan itu bisa mencapai 1.410.000. Kita tuh bisa mendapatkan total keuntungan atau maksimal keuntungan itu dengan menjualkan kopi gula aren sebanyak 100 biji, kopi hitam 75, matcha latte 25, bubble milk tea 0, strip itu maksudnya 0 ya, nggak ada ya teman-teman. Terus yang cappuccino 30. Nah, mesti teman-teman bingung nih, kenapa kok yang bubble milk tea itu malah strip nih, nggak ada kosong. Nah, dibiarkan itu karena jika dilihat perbandingannya, untuk membuat satu gelas bubble milk tea ini kita membutuhkan modal 12.000, sedangkan keuntungannya tuh hanya 4.000. Dibandingkan yang lain harga modalnya lebih rendah, tapi mendapatkan keuntungan per gelasnya tuh lebih banyak gitu teman-teman. Jadi diputuskan atau yang paling efisien itu modal yang seharusnya untuk bubble milk tea itu bisa dialokasikan ke modal yang jenis minuman yang lain. Jadi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan modal yang diminimalisir seperti itu. Nah, ini tadi dia fitur solver, kegunaan dan cara menggunakannya nih. Jadi semoga teman-teman sudah mulai paham ya dan bisa mempraktekannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai customer acquisition cost. Nah, kita akan buka filenya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini ada penjelasan nih, apa sih itu customer acquisition cost? Ini adalah seberapa banyak dana yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu konsumen baru. Di sini juga sudah ada data di mana ada paid ads, kemudian ada other marketing, customer, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa langsung aja nih ngerjain atau mencari paid customer acquisition cost. Nah, caranya tuh kita klikkan sama dengan, kemudian
kita pilih yang total paid ads, yaitu di Januari yang pertama. Nah, kita klik enter. Nah, ketemu nih hasilnya $12.000. Nah, setelah itu kita langsung aja nih drag ke kanan. Maka akan datanya muncul untuk bulan-bulan selanjutnya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk yang kedua, kita mencari brand CAC. Nah, caranya tuh kita klikkan sama dengan brand CAC ini kayak kita untuk mencari jumlah pelanggan baru yang kita dapatkan baik dari iklan maupun dari organik. Nah, caranya juga sama. Kita udah ketikkan sama dengan, kemudian pilih yang total paid ads yang tadi, yang Januari $12 ini. Kemudian kita bagi dengan sum atau jumlahnya ini ya. Kita klik, terus kita pilih yang sum ini. Kemudian kita bak yang ini. Jadi kan ini menghitung jumlah yang dari paid dan dari organik. Nah, jadi cukup yang ini. Dua ini. Kemudian jangan lupa ditutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, ketemulah $80. Nah, setelah itu tinggal kita drag ke kanan. Nah, sudah ketemu teman-teman. Jadi, ini tuh menghitung beban sih, kayak biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan satu konsumen baru. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman belajarnya. Kita selanjutnya belajar mengenai cara menghitung customer retention cohort analysis. Yaitu, kita buka dulu filenya. Nah, sebenarnya kan kita tadi udah belajar terkait customer retention cost, yaitu menghitung seberapa banyak dana yang harus kita keluarkan untuk satu konsumen baru. Nah, dari tabel yang ini ya, customer cohort ini, bisa kita lihat nih, berapa pelanggan yang dapat kita pertahankan dari pelanggan yang kita peroleh dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, kok harusnya bulan Januari bulan 1, tapi di sini tuliskan 0 dan yang Desember dituliskan 11. Karena memang perhitungannya dimulai dari angka 0 seperti itu. Nah, oke, mari kita lanjut untuk mencari customer retention by cohort. Nah, caranya kita klik di sini dulu, kita ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih yang ini. 0 yang Januari, kemudian kita bagi juga dengan ini, terus kita kunci. Itu bisa pakai F4 atau simbol dolar. Setelah itu di enter. Sudah, kemudian di drag kanan seperti ini. Lalu kita blok atau tadi langsung di drag ke bawah bisa. Nah, sudah ketemu teman-teman berapa persenan nih customer retention by cohort-nya. Nah, ini masih banyak yang 0%. Nah, kita hapus dulu. Hapus semua yang 0%. Bisa pakai kontrol, kemudian shift back down, itu bisa banget ya teman-teman, biar nggak ngeklik satu-satu. Itu kita delete. Nah, untuk membaca datanya itu lebih mudah, kita beri warna nih pada tabelnya. Caranya kita blok dulu seperti ini, lalu kita pilih yang conditional formatting. Ini ada macam-macam, tapi kita pilih yang color scales ini. Ada berbagai macam warna, bisa dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman, bebas banget ya. Gak ada aturan yang bagaimana. Nah, kalau aku lebih suka yang green yellow ini. Nah, ini menandakan untuk yang hijau pekat, ini berarti aman, yaitu 100%, berarti bagus gitu ya. Terus yang kuning itu berarti semakin berkurang persentasenya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung net revenue by cohort.
Udah ada ya teman-teman. Jadi kita nggak ubah-ubah karena ini tuh revenue-nya. Terus kita lanjut ke yang net dollar ini. Net dollar or net revenue. Nah, caranya kita copy dulu yang bagian customer retention by cohort ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, akan otomatis berubah ya teman-teman. Nah, di atas ini tadi itu ada 43%, di sini 34%. Jadi, walaupun kita copy paste, nah, datanya itu otomatis berubah sesuai dengan presentasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari yang kumulatif lifetime revenue by cohort. Nah, caranya itu kita ketikkan sama dengan kemudian revenue by cohort bulan 0 bulan Januari. Nah, yang ini ya maksudnya teman-teman. $1.750. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu mengakumulasikannya untuk hal yang untuk kolom sebelahnya kita ketikkan sama dengan kemudian ini tadi. Oh, salah yang ini D66 ditambah dengan bulan yang pertama, yang ini. Jadi kan sebelumnya bulan 0, nah yang kedua ini juga bulan yang ini, bulan 1 atau bulan kedua gitu. Setelah itu di enter. Nah, ketemulah 3.500. Nah, kemudian kita drag, tapi dragnya mulai dari yang bulan 1 ya teman-teman, jangan dari yang bulan 0. Nah, seperti ini akan muncul kumulatif dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk sampai ke bawah, kita bunga bloknya untuk ke bawah itu dari yang 1.750, tapi yang ke kanan tadi cukup yang 3.500. Oke, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena setelah bulan Desember, kita hapus ya teman-teman. Karena tidak ada setelah bulan Desember. Seperti itu, makanya kita hapus. Jadi seperti yang kita hapus di yang 0% tadi. Ini lalu kita delete. Nah, kemudian kita warnai. Nah, caranya tuh sama kayak tadi. Kita blok dulu datanya. Kemudian kita pilih yang conditional formatting, terus color scales. Pilih warna yang disukai. Nah, selanjutnya kita mencari customer lifetime revenue by cohort. Itu kita menghitung rata-rata omset yang kita dapatkan dari setiap pelanggan baru kita. Nah, caranya di sini kita klikkan sama dengan kemudian pada kumulatif lifetime revenue kita klik yang di 66 yang ini. Kemudian kita bagi dengan jumlah pelanggan baru yang ada, yaitu pada customer cohort D6 yang ini. Kita enter. Nah, ketemulah $50. Nah, setelah itu kita drag ke kanan untuk mengetahui sampai ke bulan Desember. Setelah itu kita drag ke bawah. Oke, salah. Harusnya ini tadi di blok ulang aja sih, teman-teman.
Oke, ini maksudnya tuh strip gitu ya. Nah, kita tinggal hapus aja nih yang ini. Harusnya sih strip gitu ya teman-teman. Di sini adanya gini tapi nggak apa-apa. Kita hapus aja. Pakai Ctrl Shift Background ya, biar lebih cepat gitu. Nggak usah klik satu-satu. Kita delete. Jangan lupa kita warnain juga biar lebih mudah menganalisis hasilnya. Conditional formatting, color scales, kemudian warnanya bebas ya. Oke, yang terakhir kita akan menghitung customer lifetime value by cohort. Nah, di sini kan ada gross margin gitu ya teman-teman. Nah, gross margin sendiri merupakan pendapatan kotor. Nah, kita bisa dihitung jadi biaya produksi dikurangi dengan omset. Kalau yang CAC itu yang customer retention cost tadi. Customer acquisition cost ya teman-teman, maaf. Nah, caranya yaitu kita klikkan sama dengan kita mau kalikan rata-ratanya yaitu yang ini tadi ya. 81 dikalikan dengan gross margin-nya, gross margin. Oke, kemudian jangan lupa untuk di log di sini. Pakai F4 boleh atau pakai manual, tulis ke manual simbol dolar, kemudian di enter. Nah, ketemulah $33. Setelah itu kita drag ke kanan untuk mengetahui sampai Desember. Kemudian kita plot, kita drag ke bawah. Oke, nah yang ini kita bisa hapus ya. Nah, kita juga warnai seperti yang di bawah, yang di atas tadi ya. Oke. Additional formatting, color scales, kemudian warnanya. Nah, di sini dilihat bahwa keuntungan yang kita dapatkan dari omset $50 yaitu sebesar $33. Di sini dapat kita bandingkan bahwa customer acquisition cost yang sebesar $115 dan keuntungan kita di bulan pertama yaitu sebesar $33. Jadi dana yang kita keluarkan untuk paid sebesar 115 dan keuntungan yang didapat bulan pertama hanya $33. Jika dilihat bulan pertama saja memang tidak layak, tetapi kita lihat keuntungan di bulan selanjutnya, di bulan April sudah mulai untung, yaitu di angka $123. Hingga di bulan Desember, profit yang kita dapatkan sebesar $264. Maka jika dilihat dari keseluruhannya dapat disimpulkan dari hasil data di atas, kita sangat layak dengan iklan tersebut. Jadi kita mendapatkan keuntungan walaupun di awalnya rugi dulu, kemudian lambat laun kita mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai pricing, yaitu menganalisis bagaimana menentukan harga yang tepat berdasarkan data. Jadi bukan dari asumsi, tapi berdasarkan data yang valid. Nah, kita langsung buka dulu filenya teman-teman. Nah, di sini sudah ada file untuk kita belajar pricing. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai linear demand curve. Yaitu kita akan belajar membuat kurva permintaan linear dari data berikut dan kita mengisi tabel yang kosong. Nah, di sini tuh ada tabel yang kosong di bagian price 91,8. Kita cari demand-nya. Nah, di sini bisa kita analisis dulu nih. Ketika suatu produk dengan harga $90, ia memiliki
demand sebesar 1.000. Nah, ketika harganya naik menjadi 90,9, demand-nya turun menjadi 980. Nah, ketika harganya dinaikkan lagi 91,8, nah kita cari dulu demand-nya berapa. Caranya, kita blok dulu datanya. Kita blok dulu datanya seperti ini. Kemudian kita pilih insert. Kemudian pilih chart. Ini ya, di bagian chart yang scatter. Kemudian kan sudah linear, jadi kita tidak perlu switch row atau kolom ya teman-teman. Nah, langsung aja kita klik titik biru ini, kemudian klik kanan, kita pilih yang trend line. Kemudian, nah ini trend optionnya kita pilih yang linear, karena ini udah linear, kita lanjut scroll ke bawah di display equation on chart. Ini fungsinya menampilkan rumus. Nah, rumusnya udah ya, terus bisa kita close aja ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan rumus linear demand-nya, yaitu demand sama dengan A dikurangi BP. Nah, bisa kita langsung masukin di sini. Kita klik, terus dan kemudian masukkan rumusnya, yaitu 3.000 dikurangi dengan 22,22 dikali dengan ini price-nya ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ketemulah demand dari price yang kita naikkan 91,8. Karena itu masih dolar, kita ubah dulu ke general, karena demand itu sebuah satuan, bukan jumlah gitu loh, bukan uang. Jadi enggak, kita pakainya general. Selanjutnya, jadi setiap kenaikan harga sebesar 1%, maka akan mengurangi jumlah permintaan sebesar 22. Nah, jadi ini udah ketemu ya teman-teman. Jadi dari 90 dolar, 1000 demand, 90,9 dolar, demandnya 980, dan di harga 91,8 dolar itu demandnya turun menjadi 960. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu power demand growth. Nah, di sini kita akan cari demand-nya dulu. Terus ini nanti penyesuaian dari berbagai harga nih, nanti demand-nya berapa. Nah, di sini tuh B adalah elastisitas. Misalnya, kalau 2 itu berarti menjadi -2, ataupun sebaliknya -2 menjadi 2. Nah, itu nanti tergantung sama soalnya. Terus di sini kan A-nya ini belum ada. Nah, kita pakai estimasi dulu. Misalnya 1 juta nih, kita tuliskan dulu 1 juta. Kemudian, kita cari demand-nya menggunakan rumus yang ini. Oke. Sama dengan hanya ini kita masukkan. Kemudian kita kalikan dengan price-nya. Kemudian ini dipangkat atau bisa pakai shift 6 ya teman-teman. Terus B-nya itu elastisitas, karena elastisitasnya di sini 2, jadi kita tuliskannya -2, jadi keterbalikannya. Kemudian kita enter. Nah, ini juga kita ganti general, karena ini tuh demand. Tuh, koma-koma kita lagi. Nah, kayak gini. Jadi ketemu demand-nya 123. Selanjutnya, kita bisa untuk menentukan demand di bawah ini ya. Ini kita pakai what if analysis, yaitu ada di data, terus kita pakai what if analysis, yang growth ini. Kemudian set cell-nya itu kita pakainya yang ini, demand-nya yang kita mau setting. Terus yang to value-nya kita ketikkan 1000. Terus ya by changing cell itu kita blok yang cell A. Ini.
Oke, setelah itu bisa kita oke. Tunggu dulu. Nah, udah kayak gini, kunci statusnya ini kita klik oke. Nah, ketemulah mainnya yaitu 8.100.000. Nah, demand-nya tuh 1.000 gitu, teman-teman. Kemudian kita cari demand yang kosong ini. Nah, caranya tuh sama, kita pakai rumus yang ini ya. Demand A dikali P pangkat B. Nah, ini kita masukkan rumusnya sama dengan, kemudian hanya pakai yang ini, terus dikali price. Price itu pakai yang sampingnya ini, terus dipangkatkan dengan elastisitasnya, yaitu -2, karena elastisitas di soal ini 2, jadi kita pakainya -2. Nah, biar nggak bolak-balik itu, kita bisa kunci di bagian ini ya, teman-teman, yang di A-nya itu. Bisa pakai F4, atau di shift ini manual dituliskan pakai shift 4 ya, teman-teman. Nah, setelah itu bisa kita enter. Nah, ketemulah demand-nya 3.240 ya, teman-teman. Maaf. Nah, habis ini bisa kita scroll ke bawah. Nah, ini kita juga diganti ke general dulu, jangan lupa. Nah, seperti ini. Itu yang oke, untuk yang koma-koma bisa kita ubah dulu. Nah, ketemulah demand-demandnya ini ya, teman-teman. Jadi setiap kenaikan harga itu ada penurunan demand seperti ini. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, kemudian kita belajar membuat kurvanya, yaitu kita blok data dari sell price sampai dengan demand. Sell price sampai dengan demand. Nah, kita blok dulu, kemudian kita insert, kemudian yang scatter plot, yaitu di chart, kemudian scatter ini. Nah, seperti ini, lalu kita klik tanda titik biru ini, kita klik kanan, kemudian add trend line. Nah, di sini kemudian pilih yang power yang ini. Oke. Nah, ini kurvanya sudah jadi ya, teman-teman. Jadi semakin tinggi harganya tuh demand-nya tuh semakin turun kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu optimizing price linear. Nah, di sini contoh soalnya tuh ketika harganya $75, demand-nya tuh sebesar 5.000. Kemudian ketika harganya dinaikkan dari $75,75, demand-nya turun menjadi 4.900. Nah, dalam hal ini kita ingin mengetahui berapa sih harga terbaik agar kita mencapai profit yang maksimal. Kemudian di sini kita juga sudah mengetahui unit cost-nya $59. Itu kayak biaya untuk memproduksi 1 unit gitu loh. Di sini jika kita ingin menentukan harga yang paling optimal itu atau base price-nya, kita bisa menggunakan tapi di sini kan kita bisa mengestimasikan dulu nih base price-nya berapa gitu kan. Nah, bisa kita tuliskan 70 gitu ya, teman-teman. Tapi ini hanya estimasi. Nah, nanti akan kita cari base price-nya menggunakan solver. Nah, kita butuh ini kita pilih yang insert, kemudian yang scatter. Nah, karena ini bukan linear, jadi kita switch row atau kolom dulu ini. Nah, setelah itu kita klik tanda titik biru, kita klik kanan, add trend line. Kemudian
yang linear kan, udah benar. Terus yang ini ditambahkan display equation on chart. Oke, bisa kita close. Nah, setelah itu, kemudian cari persamaan yang telah didapat. Kita masukkan rumus demand, yaitu dia sama dengan A dikurangi B dikali price. Jadi, bisa kita tuliskan di sini dulu demand-nya. Oke, itu berarti 15.000 dikurangi 133 dikalikan dengan price. Nah, rumusnya ini kita masukkan ke demand. Nah, klikkan sama dengan, kemudian masukkan 15.000 dikurangi 133,33 dikalikan dengan price. Price-nya kita pilih salah best price ya, kita pakai yang estimasi ini tadi. Kita klik, kemudian kita enter. Nah, ketemulah demand-nya 5.666,9. Bisa kita kurangi komanya. Oke. Kemudian, jika sudah ketemu demand-nya, kita akan mencari profit. Rumus profit sendiri itu price dikurangi unit cost buka tutup kurung dikali dengan demand. Nah, kita masukkan rumusnya. Buka kurung dulu. Price pakai yang base price dikurangi unit cost. Unit cost-nya yang ini. Kita tutup kurung. Kita kalikan dengan demand. Nah, demand-nya yang ini. Kita enter. Ketemulah 62.335 dolar,9. Kemudian kita solver nih teman-teman. Biar kita tahu base price-nya berapa, kemudian profit yang bisa kita dapatkan tuh maksimal tuh berapa gitu ya. Kita pakai what ke data dulu ya teman-teman. Kemudian yang what if analysis. Oh enggak, ini pakainya yang solver. Kemudian yang set objektif ini kita masukkan yang profit. Kemudian tentunya ini maksimal karena kita mau mencari maksimal profit. Terus by changing variable cell-nya itu kita yang mau diubah itu apanya, yaitu base price-nya. Setelah itu kita solve. Nah, kalau ketemu kayak gini, kalau result-nya ini kita keep solve solution, kemudian klik OK. Nah, jadi base price-nya dari produk ini tuh 85,75 dolar. Nah, kita akan mendapatkan keuntungan maksimal yaitu 95.416 dolar. Nah, jadi soal ini sangat membantu kita untuk menentukan harga terbaik dan juga profit yang maksimal seperti itu. Nah, kita bisa lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu optimizing price linear 2. Itu di sini tuh ada barang complementary atau pelengkap. Jadi yang utama di sini ada printer, terus yang pelengkapnya itu ada cartridge-nya printer. Nah, kita akan mencari base price-nya, kemudian demand, dan total profit-nya. Ini tuh yang utama adalah kita mencari harga terbaik dari printer. Itu kita mencari demand-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan persamaan seperti yang sebelumnya. Caranya kita blok dari sel dulu. Ini kita blok. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih yang chart scatter. Nah, seperti ini. Nah, ini kita switch row column dulu ya teman-teman. Kemudian dengan titik biru ini kita klik di kanan, add trend line. Kemudian yang linear. Kemudian kita pilih yang display equation on chart. Nah, ini biar kita tahu rumusnya. Setelah itu,
Kita masukkan ke rumus demand ini ya teman-teman. Demand itu berarti dia sama dengan A dikurangi P di blok sell base. Terus kemudian, ini kita juga bisa mengestimasi dulu ya. Mungkin kita bisa masukkan ke 70 dolar dulu. Kemudian demand-nya sama dengan 15.000 dikurangi 133,33 dikali dengan base price. Nah ini kita estimasi dulu ya teman-teman. Kita enter. Nah ketemulah 5.667. Terus seperti ini sih. Oke. Setelah itu kita mencari total profitnya. Menggunakan rumus total profit, yaitu ada price dikurangi unit cost dikali demand, ditambahkan dengan demand dikali cut rate per pointer dikali profit per cut rate. Oke, kita masukkan rumusnya. Base price-nya ini dikurangi dengan unit cost, tutup kurung, dikalikan dengan demand. Dan kita tambahkan dengan demand dikali cut rate per pointer, kemudian dikali profit per cut rate. Ini ditambah itu, buka kurung dulu. Ya, tutup kurung. Nah, kita enter. Ketemulah 470,353 dolar. Nah, hasil ini tuh belum hasil yang maksimal. Makanya kita menggunakan solver untuk mencari total profit yang maksimal dan menentukan base price-nya. Nah, nanti kita beralihkan yang data, kemudian solver. Nah, di sini set objektifnya itu kita pilih yang total profit. Kemudian yang ternyata itu maksimal, kemudian yang paging variable sales itu yang ini. Yang base price. Setelah itu kita klik solve. Kemudian oke. Nah, jadi di sini ketemulah base price-nya 50 dolar dengan total profit yang akan kita dapatkan yaitu 525,019 dolar. Nah, di sini tuh kita berarti harus menjual rugi yaitu dari unit cost 59 dolar, namun kita jual produknya itu sebesar 50 dolar. Itu harganya turun ya teman-teman. Sehingga perusahaan harus menjual printer sekaligus cartridge untuk mencapai peningkatan penjualan printer dan cartridge dan menutup kerugian. Jadi kita lebih menambahkan penjualan di produk pelengkapnya. Jadi nggak hanya berfokus di produk yang utama. Oke, selanjutnya kita ke soal yang berikutnya, yaitu optimizing price polinominal. Oke, mohon maaf teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar mengenai mengetahui base price antara batas bawah dan batas atas untuk menentukan profit yang paling maksimal. Nah, di sini tuh ada tiga macam harga. Ini batas bawah yaitu low price, medium price, dan high price. Nah, ini nanti kita menentukan harga berapa sih yang paling terbaik dari ketiga ini, di ambang batas bawah maupun di ambang batas atas. Nah, caranya kita pilih yang price demand, kita klik dulu, kemudian kita pilih yang insert, kemudian yang chart scatter, kita klik kanan, add trend line, dan kita pilih yang polinomial, oke. Setelah itu, jangan lupa yang display equation on chart di centang untuk kita bisa tahu rumusnya. Kalau ini terlalu kecil, ini bisa dibesarkan teman-teman. Oke, setelah itu kita mencari price dan demand-nya.
Itu salah satu dari low price atau medium. Nah, ini kita cari sini price-nya, yaitu sama dengan, kita pilih aja nih yang ini. Kita pakai yang low price, kita klik aja, sama dengan, dipilih salah satu, di enter. Nah, terus demand-nya, rumus demand sama dengan menggunakan rumusnya ini, yaitu kita masukkan rumusnya teman-teman, itu minus 44 dipangkatkan dengan X-nya, yaitu yang price. Kemudian kita tambahkan, ya ini dikali dulu baru dipangkatkan, jadi kebalik, mohon maaf. Dikalikan ini, kemudian dipangkatkan 2, kemudian kita tambah 136 dikalikan dengan X-nya. X-nya itu yang price ini. Kemudian kita kurangi dengan 45. Nah, ketemulah demand-nya 60 ya teman-teman. Kemudian kita cari profit-nya. Nah, rumus profitnya itu price dikurangi unit cost dikali dengan demand. Nah, kita tuliskan sama dengan buka kurung price pakai yang ini, kemudian dikurangi dengan unit cost-nya pakai yang ini, tutup kurung dikali dengan demand. Nah, demand-nya yang udah kita cari tadi. Sebenarnya kita ulang, kita sumber ulang ya teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, untuk yang set objektifnya itu kita yang profit, kemudian yang itu maksimal, kemudian backing-nya itu yang price. Setelah itu kita masukkan ketentuannya, yaitu di price ini lebih dari sama dengan ini, terus kita add. Kemudian yang kedua kita masukkan yang price ini kurang dari sama dengan yang constraint-nya itu yang high price. Oke, kita add, yang kita close. Saya itu yang ini pakai GRG non linear. Yang kita solve. Kita oke. Nah, ketemulah profit maksimalnya 56,24 dolar dan price atau base price-nya itu 2,04. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai belajar terkait pricing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai conjoint analysis. Nah, conjoint analysis merupakan suatu metode analisis dalam analisis multivariat yang biasa diterapkan pada riset pemasaran untuk menghasilkan suatu produk baru yang lebih disukai oleh konsumen. Langsung saja kita buka dulu filenya. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita anggap saja kita bekerja sebagai pemasar di sebuah dealer perusahaan Toyota. Kita menganalisis bagaimana preferensi pelanggan terkait mobil seperti apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Di sini terdapat 3 faktor, yaitu ada faktor merek, kemudian faktor warna, dan faktor transmisi. Nah, dari ketiga komponen itu seperti apa sih yang disukai oleh konsumen? Nah, caranya yaitu kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Nah, seperti ini. Kita sudah membuka aplikasi SPSS, kemudian kita membuat folder di laptop masing-masing. Nah, caranya itu membuat new folder di dokumen atau bebas di mana saja. Kemudian kita beri nama conjoint analysis. Nah, kita buat folder baru.
dinamakan conjoint analysis. Pakainya underscore, bukan spasi. Ini oke, sudah jadi foldernya. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS-nya tadi. Kemudian kita ke data. Kemudian pilih yang orthogonal design, kemudian yang generate seperti ini. Nah, di sini akan muncul kotak dialog dari generate orthogonal design. Nah, di situ ada faktor name atau bisa diisi merek, warna, dan transmisi sesuai dengan file conjoint tadi. Kemudian ada faktor label. Itu juga merek mobil, warna mobil, transmisi mobil. Nah, kita bisa cek lagi di Excel-nya tadi. Nah, untuk faktor name-nya itu pakai ini merek, kemudian yang faktor labelnya itu berarti merek mobil. Terus nanti diisikan ini. Oke, kita kembali ke SPSS-nya, kita isikan dulu. Untuk faktor name-nya, kita isikan merek, kemudian faktor labelnya merek mobil, jangan sampai tipe. Setelah itu kita pilih add. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua itu ada warna. Faktor name-nya warna, faktor labelnya warna mobil. Kemudian kita add lagi. Selanjutnya ada transmisi. Transmisi, jangan sampai tipe ya teman-teman. Karena nanti akan mempengaruhi di sintaknya nanti. Transmisi mobil. Oke, setelah itu kita add. Nah, di sini sudah bisa kita lihat hasil dari yang sudah kita masukkan tadi. Ada merek mobil, warna mobil, transmisi mobil. Oke, setelah itu kita klik yang pertama, merek mobil ini, kita klik yang define value. Kita masukkan value beserta labelnya. Nah, itu level value-nya itu diisi 1, 2, 3, dan berdasarkan dari yang data di Excel tadi. Untuk yang pertama ada value 1, 2, 3. Value 1 yaitu mobil Avanza Veloz. Value 2 mobil Rush. Value 3 itu Innova, merek mobilnya. Setelah itu kita pilih yang continue. Nah, akan masuk di sini ya teman-teman. Selanjutnya yang warna. Value 1 itu warna hitam. Value 2 putih. Yang value 3 itu silver. Kemudian kita pilih yang continue. Nah, selanjutnya yang transmisi mobil. Kita define value juga. Value satunya itu ada manual. Yang value 2 itu matic. Karena transmisi mobil itu hanya ada 2 ini. Oke, kita continue. Setelah semuanya sudah selesai, seperti yang ada di layar, kita buat create a new data file. Nah, kita klik ini, kemudian kita pilih file. Kita pilih yang sudah kita buat tadi. Oke, tadi ada di download. Menyesuaikan di mana tadi teman-teman buat ya. Nah, tadi di conjoint analysis ini. Oke. Nah, di sini kita beri nama stimuli mobil. Underscore mobil. Seperti ini. Kemudian di save. Setelah itu pilih yang oke. Nah, ini kan outputnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu
Kita balik yang tadi. Kemudian kita buka folder yang conjoint analysis tadi. Nah, di sini ada stimuli mobil yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal klik aja 2 kali. Nah, akan terbuka seperti ini. Setelah itu, kita klik yang data view. Nah, oke. Kemudian kita buka yang variabel ini. Nah, di sini kan ada masih ada desimalnya berbeda ya, ada yang 2, ada yang 0. Nah, kita ubah menjadi 2 semuanya. Setelah itu kita kembali ke data view. Kemudian kita copy paste yang data merek, warna, transmisi ke Excel. Nah, di paste di sheet level. Oke, ini cukup yang dari merek, warna, dan transmisi. Nah, sampai yang ini ya. Kita copy, kita pindah ke yang Excel. Oke, kita pindah di sini. Di copy paste di sini ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa header-nya ditambahkan, yaitu ada merek, kemudian warna, kemudian transmisi, biar kita tidak bingung membedakannya gitu ya. Selanjutnya, kemudian pindah ke sheet stimuli di sini. Oke. Nah, di stimuli itu kan ada kotak stimuli yang masih kosong, maka kita harus isi berdasarkan data yang ada di SPSS. Di SPSS tadi sudah muncul kombinasi, misalnya 331. Kita pindahkan caranya menggunakan rumus VLOOKUP. Misalnya tadi yang ini. Yang ini misalnya 331 yaitu merek yang level 3, kemudian warna yang level 3, transmisi yang level 1, seperti itu. Untuk memudahkan dalam menginputkan VLOOKUP, maka data baiknya dinamai terlebih dahulu, yaitu merek, warna, dan transmisi. Kan tadi sudah dinamai, jadi akan memudahkan kita dalam menginputkan VLOOKUP. Untuk menggunakan rumus VLOOKUP itu pada ini, di level ini, sudah memberikan nama pada rank yang akan digunakan, dikasih tabel nama ini sudah ada, merek, warna, dan transmisi. Selanjutnya kita masukkan rumus VLOOKUP di sini. Sama dengan VLOOKUP, kita klik look value ini, kemudian kita pindah dulu, terus klik yang ini, merek yang pertama ini, kemudian titik koma, itu kita kan merek seperti ini, kemudian titik koma. Sebenarnya tergantung ya teman-teman, ada yang pakai koma aja bisa, ada yang harus pakai titik koma. Selanjutnya ketikkan 2 titik koma 0. Nah, ini itu 0, terus tutup kurung, terus di enter. Nah, di sini ada merek Innova. Kita ketemulah dari rumusnya ini tadi. Kemudian kita scroll ke bawah atau drag ke bawah, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita lanjut ke yang kedua. Ini terkait dengan warna. Rumusnya sama, kita pakai rumus lookup. Kemudian lookup value-nya kan tadi karena ini warna, berarti kita pilih yang ini. Kemudian titik koma, tuliskan warna. Nah, ini dipilih. Titik koma 2, titik koma 0. Itu atau pas gitu ya teman-teman, maksudnya kalau 2 itu terus 0 itu membenarkan itu. Karena ketemulah silver.
Kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya kita lanjut yang ke transmisinya. Rumusnya juga sama, kita pakai VLOOKUP. Value-nya sini. Oke, koma terus transmisi. Titik koma 2. Oke. Ya, sedikit. Oke, ketemulah hasilnya. Terus kita drag ke bawah. Oke, di deskripsi stimul ini sudah berhasil kita isi dan kita lengkapi ya teman-teman. Terus selanjutnya kan ini udah ketemu semuanya, maka kita sudah menemukan kombinasi untuk preferensi konsumen. Data tersebut akan menjadi bahan untuk ditanyakan kepada konsumen melalui kuesioner. Nah, caranya itu kita dapat mengcopy data yang ada di sheet stimul ini, kemudian kita buat key form-nya. Tapi karena ini sudah diberikan hasil key form dari Pak Lutfi, jadi kita tidak perlu membuat key form yang baru. Nah, kemudian buka sheet hasil kuesioner preferensi. Ada di sini hasil kuesioner preferensi. Nah, di sini kita bisa copy datanya. Di sini satu ini. Kita copy, kita pindah ke SPSS. Nah, caranya itu kita buat yang baru. New, kemudian yang data, dan kita paste di sini. Oke, nah sudah. Kemudian kita pilih yang variable view. Kita ubah namanya. Nah, di sini yang pertama ini kita ganti menjadi responden, kemudian yang bawah itu P1, P2, P3, P4, kemudian P5, P6, P7, P8, dan yang terakhir itu ada P9. Jadi kalau ini P semuanya P kapital, nanti juga selanjutnya harus memakai P kapital juga ya teman-teman. Selanjutnya kita ubah bagian name-nya. Pertama itu menjadi, ini udah ya, di responden, dan selanjutnya P1 sampai dengan P9. Selanjutnya kita ke data view, kemudian kita pilih file. Jadi kita simpan filenya ini dulu, save as. Kemudian kita beri nama preferensi konsumen. Seperti ini, preferensi konsumen. Setelah itu kita pilih, oh ya sebelum itu dipastikan dulu lokasi yang kita simpan itu di folder yang udah kita buat tadi. Kalau di saya itu ada conjoin analysis, jadi di sini lagi gitu ya. Jangan sampai salah folder, nanti tidak bisa di-run di akhir. Coba di save. Setelah itu kita akan melakukan conjoin analysis. Nah, itu caranya kita pilih file, kemudian new, kemudian yang syntax. Ya, seperti ini. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita akan melakukan yang namanya coding nih, teman-teman. Tapi ini karena kita menggunakan SPSS, jadi coding yang kita lakukan itu lebih sederhana. Yang pertama, kita ketikkan conjoin. Nah, di sini klik conjoin, kemudian ketikkan plan. Sama dengan, kemudian diberikan spasi, diberikan tanda petik untuk bisa dibaca. Nah, di sini tuh kita akan menuliskan atau mengkopikan lokasi di mana kita menyimpan file stimuli mobil pada folder yang tadi sudah kita buat di awal, yaitu caranya klik kanan, pilih, oh ya kita buat, kita cek dulu. Caranya kita buka yang filenya tadi yang sudah kita buat. Nah, di sini stimuli mobil, klik kanan, pilih yang properties. Nah, di bagian location ini kita kopikan. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di SPSS kita tadi. Nah,
copy, kemudian garis miring, kemudian nama filenya adalah stimuli mobil. Itu bisa di copy langsung atau diketikkan, bisa, boleh juga. Kemudian kita beri titik untuk jenis filenya, itu sub. Gitu ya. Setelah itu kasih tanda petik 1 biar terbaca oleh sistem. Nah, seperti itu. Lanjut, kita tuliskan data, garis miring data. Nah, ini kita pilih. Kemudian sama dengan spasi. Kemudian tanda petik 1 untuk dibaca oleh sistem. Kemudian tuliskan atau copy lokasi file preferensi konsumen. Oke, kita buka lagi di foldernya tadi. Nah, klik kanan. Kemudian properties. Nah, location-nya kita copy. Kita paste di SPSS. Nah, kemudian garis miring nama filenya tadi yaitu preferensi underscore konsumen. Jangan sampai tipe ya teman-teman. Kemudian titik save untuk format filenya. Kemudian di tanda petik 1 untuk terbaca sistem. Selanjutnya nih, kita akan terkait skor. Nah, ini kemudian sama dengan, dan tadi kan ada P1 sampai dengan P9. Nah, di situ kita ketikkan aja nih P1 to P9 seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian subjeknya. Subjeknya itu kita adalah responden. Jadi langsung kita ketikkan responden sesuai yang sudah kita tuliskan tadi, R-nya besar, kapital, yang lain tuh huruf kecil. Selanjutnya ada faktor. Nah, ketik faktor sama dengan, kemudian spasi. Tadi ada 3 faktor yaitu merek, warna, dan transmisi. Jadi kita tuliskan merek. Oke, tipe. Dicek juga ya teman-teman, jangan sampai tipe. Spasi, kemudian warna, kemudian transmisi. Seperti ini. Selanjutnya, itu ada print. Nah, ini semacam perintah untuk bisa kita ngecek hasil yang sudah kita buat ini. Jadi semua yang sudah kita input nanti bisa, ini pakainya kapital seperti ini. Oke. Kemudian codingnya ini kita simpan, yaitu caranya pilih yang file, kemudian save as. Kita juga harus memastikan di satu yang sama seperti ini. Oke, kita cari dulu yang tadi conjoint analisis ya teman-teman. Oke, terus kita beri nama kode mobil. Lagi pindah yang lainnya. Oke, setelah itu kita pilih yang save. Oke, selanjutnya kita tinggal menjalankan conjoint analisisnya yang sudah kita buat ya teman-teman. Caranya tuh di sini di run, kemudian kita ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke, ini adalah hasil dari codingan yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada orthogonal plan. Nah, tapi kita langsung scroll aja ke bawah di bagian overall statistik. Ada di bawah, bisa langsung di scroll ke bawah. Oke. Oke, ini dia overall statistik. Kemudian kita bisa lihat di tabel yang utilities ini, yang utility estimate yang ini. Oke. Di situ kita bisa mengetahui apa yang paling disukai oleh konsumen. Misalnya di faktor merek nilai utility estimate yang paling besar adalah merek Rush, mobil Rush gitu ya. Begitu juga pada faktor warna sampai dengan transmisi. Sehingga secara kombinasi kita bisa menyimpulkan konsumen itu
suka mobil dengan kombinasi merek khas warna hitam dan transmisi matic, sehingga kita bisa menyediakan lebih banyak stok mobil tersebut. Kemudian kita lihat di tabel yang importance value. Nah, yang ini itu di situ kita bisa melihat ternyata hal yang paling menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli atau memilih mobil adalah dilihat dari warnanya atau nilainya yang paling besar atau tinggi. Nah, di sini tuh warna yang paling besar itu yang bagian warna. Warna di sini yang paling disukai adalah warna hitam. Kemudian kita lanjut yang correlation. Nah, ini. Kalau kita lihat di tabel yang correlation, kita bisa melihat korelasi antara person dan candles. Jadi kita bisa melihat masing-masing di bawah 0,05 atau lebih kecil dari kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang kita gunakan sudah valid atau signifikan hasilnya atau tidak bias, tergantung dari hasil dari soalnya teman-teman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pelajaran kita tadi bermanfaat. Terima kasih.